Yesus berbicara tidak secara terang-terangan, membicarakan dirinya dalam eksistensi yang mulia, dalam pribadi anak manusia yang nanti akan datang. Problematis. Maka bisa dipahami bahwa para rasul tidak mengerti, tidak paham apa artinya, menjadi bingung karena artinya tersembunyi, apalagi kita, paling tidak saya. Tetapi yang lebih penting lagi adalah reaksi para murid itu. Bagaimana reaksi terhadap misteri Allah yang tersembunyi itu? Mereka dikatakan tidak berani menanyakan arti perkataan itu, tidak berani menanyakan perkataan itu secara langsung pada Yesus. Sebenarnya, Yesus, kamu itu bicara tentang siapa anak manusia itu? Tidak berani. Artinya apa? Allah itu misteri, melampaui segala sesuatu. Akal budi pikiran kita itu tidak mampu sepenuhnya memahami Allah jati dirinya. Kita hanya meraba-raba, kita mencoba untuk mendekati misteri Allah dengan penuh kesadaran, tetapi bersujud, hormat, sembah, bakti kepadanya, menyimpan di dalam hatinya. Itulah sikap Maria. Ketika tidak sungguh-sungguh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, Maria menyimpan segalanya itu dalam hatinya dan merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia. Mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Di dalam diri Allah, misteri keselamatan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Keterbatasan akal budi memungkinkan kita untuk selalu menghayati kemisterian Allah itu di dalam hidup kita. Kita datang kepadanya dan mohon penerangan Roh Kudus agar kita dibimbing kepada misteri Allah yang makin nyata. Kita awali perayaan ini dengan terlebih dahulu menyesali segala dosa dan kesalahan kita. Mohon ampun agar layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkaulah pencipta segala sesuatu. Mampukanlah kami untuk selalu bersyukur atas segala karya-Mu dalam hidup kami, dan bimbinglah kami untuk menggunakan waktu serta semua anugerah-Mu sebaik-baiknya. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Pengkhotbah. Bersukarialah, hai para pemuda, dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bergembira pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hati dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu, dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena masa muda dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tiada kesenangan bagiku di dalamnya, sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan, pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan wanita-wanita penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur, sebelum pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah,
dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi wanita tunduk, sebelum orang menjadi takut berdiri di ketinggian, dan ketakutan ada di jalan, sebelum pohon padam berbunga, dan belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan, sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang telah mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah kesia-siaan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, hanya dengan berkata, "Kembalilah, hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam." Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Engkau menghanyutkan manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi tumbuh dan berkembang, di waktu petang sudah lisut dan layu. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkan dan camkan segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Di dalam Injil diungkapkan bahwa para rasul tidak mengerti, tidak paham terhadap apa yang dikatakan oleh Yesus. Apakah pertanyaannya, apakah kita lebih paham daripada para rasul terhadap perkataan Yesus ini? Perkataan yang tidak membuat mereka mengerti, paham adalah kata-kata Yesus, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Apa maksudnya anak manusia? Apakah yang dimaksudkan Yesus itu adalah dirinya sendiri, anak manusia itu, atau yang lain?
Sebenarnya siapa? Anak manusia yang digunakan dalam Injil hari ini adalah kata ganti diri orang yang ketiga. Kalau demikian dikatakan tidak serta-merta bisa dikatakan sebagai Yesus. Seolah-olah Yesus itu berbicara tentang pribadi yang lain. Maka dalam studi teologi ada 3 kemungkinan yang bisa diraba-raba mengenai anak manusia itu. Siapakah pribadi, siapakah sosok anak manusia itu? Jemaat awal pernah memahaminya, anak manusia itu diganti dengan aku. Aku. Ketika anak manusia diganti dengan aku, maka aku akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Jemaat pertama, perdana, menghayatinya, memahaminya sebagai Yesus. Tetapi kalau kita lihat, kita kontekskan, sebenarnya Yesus tidak serta-merta mengatakan atau menggunakan dirinya, menggunakan kata ganti orang pertama, tetapi orang yang ketiga. Maka kemungkinan yang kedua memang tidak langsung menunjuk pada pribadi Yesus. Menjadi sulit dipahami sebab gelar anak manusia itu hanya ada dalam Injil dan dalam Kisah Para Rasul bab 7 ayat 56. Kalau itu dikatakan sebagai pribadi Yesus, karena Yesus memakai kata ganti orang yang ketiga, maka tidak bisa langsung menunjuk pada pribadi Yesus. Lalu saudara-saudari yang terkasih, banyak yang menerima ini yang ketiga. Anak manusia itu menunjuk pada pribadi apokaliptik. Apa itu? Pribadi apokaliptik. Artinya Yesus sebenarnya tidak secara terang-terangan berbicara mengenai eksistensinya yang mulia. Yesus berbicara tidak secara terang-terangan membicarakan dirinya dalam eksistensi yang mulia, dalam pribadi anak manusia yang nanti akan hadir, akan datang. Maka tetaplah problematis. Maka bisa dipahami bahwa para rasul tidak mengerti, tidak paham apa artinya, menjadi bingung karena artinya tersembunyi, apalagi kita, paling tidak saya. Tetapi yang lebih penting lagi adalah reaksi para murid itu. Bagaimana reaksi terhadap misteri Allah yang tersembunyi itu? Mereka dikatakan tidak berani menanyakan arti perkataan itu, tidak berani menanyakan perkataan itu secara langsung pada Yesus. Sebenarnya, Yesus, kamu itu bicara tentang siapa anak manusia itu? Tidak berani. Artinya apa? Allah itu misteri, melampaui segala sesuatu. Akal budi pikiran kita itu tidak mampu sepenuhnya memahami Allah jati dirinya. Tidak mampu sepenuhnya. Kita hanya meraba-raba, kita mencoba untuk mendekati misteri Allah dengan penuh kesadaran, tetapi bersujud, hormat, sembah, bakti kepadanya. Menyimpan di dalam hatinya, itulah sikap Maria. Ketika tidak sungguh-sungguh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, Maria menyimpan segalanya itu dalam hatinya dan merenungkannya. Dalam kehidupan kita, kadangkala kita temukan misteri-misteri kehidupan, misteri Allah secara nyata dalam kehidupan kita. Mari kita mohon rahmat Tuhan, terang Roh Kudus, agar kita makin dibimbing kepada kesatuan dengan misteri Allah yang menyelamatkan manusia, yang tidak sepenuhnya dapat dipahami secara akal budi kita, tetapi sungguh-sungguh dapat diimani dan membawa keselamatan. Agunglah misteri iman kita. Putra manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Penyayang, Engkau telah membarui hidup kami melalui santapan sabda dan ekaristi pagi ini. Berilah kami kesetiaan untuk mengikuti putra-Mu yang menderita sengsara, agar kami boleh masuk dalam kepenuhan kemuliaan-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Di hari Sabtu ini, mari kita berseru kepada Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kita mohon berkat untuk tugas perutusan kita. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.